minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi dipertemukan di Islam itu indah. Bu, Pak, yang namanya manusia pasti kita pernah minta sama Allah ya. Pasti kita pernah berdoa. Nah ini ibu-ibu sama bapak-bapak di sini pernah nggak yang namanya berdoa pengen sesuatu tapi gara-gara belum dikabulin akhirnya capek. Belum dikabul-kabulin putus asa. Pernah nggak yang kayak gitu Bu? Pernah ya. Nah ada juga nih orang yang kehidupannya udah mewah, udah kaya raya, pokoknya udah semuanya udah punya. Tapi akhirnya jadi sombong, jadi nggak butuh Allah, jadi merasa aku udah punya ini, jadi ngapain minta lagi gitu ya Bu ya. Nauzubillah min zalik ya. Maka dari itu hari ini bagus sekali temanya yaitu hilangnya keinginan untuk berdoa. Apa Bu? Alhamdulillah. Ya jamaah yang dirahmati Allah yang di rumah saya ingatkan kembali jika ingin curhat langsung saja mengirimkan curhatannya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor teleponnya karena akan segera kita hubungi nanti. Langsung aja deh tausiah pertama kita ada Ustadz Maulana. Ya, Masya siap, Allah. Ini kan katanya kita kalau mau dapat sesuatu insya Allah pasti Allah kabulkan nih. Kalau kita juga mau berusaha dan berdoa. Amin. Ya kan, amin amin ya robbal alamin. Tapi sebenarnya apa sih makna dibalik pentingnya kita berdoa dalam kehidupan kita? Mohon izin Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanalu bil kat wa tanfajir bikulat wa tuqda bila wajhatun ala biragab astul hawatim wa yustaskal gawam karim wa ala alihi wasabbi fi kulamati wa nafasi wa di kulli ma'lumilaka. Harapan, doa, keinginan, kebutuhan bersatu dalam satu kalimat yang namanya doa. Ini luar biasa. Doa itu tarik menarik dengan takdir. Sekiranya kita ditakdirkan celaka, tapi karena kita berdoa, berikan aku keselamatan, maka bisa jadi takdir itu terjadi tapi dipindahkan di alam mimpi. Harusnya dia kecelakaan, tapi tidak kecelakaan, tapi tetap kecelakaan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidak kecelakaan di dunia nyata, tapi kejadian takdir itu tidak dipindahkan di mana? Di alam mimpi. Jadi kalau mimpi jelek jangan diceritakan. Bisa jadi itu Allah pindahkan ke alam mimpi. Ingat, seberapa pentingkah doa itu dalam kehidupan sehari-hari? Doa itu dapat mengubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik. Ketika seorang hamba mengharapkan hidayah, permohonan kebaikan, ingat baik tidaknya manusia, kalau Allah menginginkan seorang hamba itu jadi baik kata Nabi, maka Allah perkenankan dia untuk mengetahui agama. Allah perkenankan dia apa? Untuk dalam artian tidak terpaut dengan dunia. Allah mengubah dia dengan senantiasa tertarik dengan berbuat kebaikan. Apalagi doa adalah alat komunikasi yang tidak hanya membawa kita lebih dekat dengan Allah, tetapi juga memberikan kita kekuatan. Jadi doa itu adalah kekuatan. Makanya sebelum melakukan aktivitas berdoalah. Berdoalah. Karena doa itu ada kekuatan di dalamnya. Kenapa orang semangat? Karena ada doa di dalamnya. Mohon izin kepada siapapun yang lagi hamil, doa, banyakin zikir. 1-4 bulan, ya hayu ya qayyum. 4 bulan sampai 5 bulan ke-4 sampai bulan ke-8, apa? Ya musawwir, ya Allah yang membentuk bentuk yang terbaik. Kemudian 9 bulan menuju kelahiran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, supaya mudah melahirkan. Itu doa.
Doa adalah ucapan dari dalam hati kita kepada Allah. Dialog kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah. Dan menyampaikan segala sesuatu dalam hati kepada Allah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Nabi ketika putus sandalnya pun berdoa. Nabi minta garam pun berdoa. Maaf ya, bukan Nabi, karena saya pernah dengar cerita dari Ustaz Abi Maki membaca di sebuah kitab yang ia minta itu orang soleh atau sosok Nabi, yang jelas orang baik. Ia minta ketika butuh garam, ini garam loh. Dia berdoa, ya Allah aku butuh garam. Garam dia minta. Coba. Apalagi kalau sakit gigi. Demam. Jemaah. Berbicaralah dengan Allah dengan kejujuran. Suatu kehormatan dapat berbicara dengan sang penguasa. Jadi Ustadz emang yang kalau misalnya kita mau minta doa sama Allah itu kan berarti kita ngerasa deket sama Allah. Merasa dekat Jadi kita dengan Allah. deket dulu sama Allah jadi baru ngarap dikabulin. Ini kalau kita aja nggak pernah berdoa terus tiba-tiba minta kabulin nggak mungkin ya Ustadz Gak mungkin lah karena iya karena wudu. Hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi berbuat dulu baru minta. Wah belum kerja sudah minta gaji. Ini udah minta-minta, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi ya Bu ya, kita memang dimanapun, kapanpun kita harus berdoa ya Bu. Terutama aktivitas kita tadi Ustadz Maulana sudah bilang juga. Jadi memang doa ini adalah ucapan kita di dalam hati ya Bu ya. Ngobrol sama siapa Bu? Sama Allah. Jadi kalau mau apa-apa tinggal minta aja ya Bu ya. Jadi berbuat dulu baru minta, Masya Allah. Berikutnya ini kita hari ini sudah kedatangan bintang tamu, cantik sekali Masya Allah. Ini ada Kak Ifni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Kakak kesibukannya sekarang lagi apa ini? Kalau kesibukannya sekarang lagi promo lagu karena kebetulan kemarin habis ngeluarin single lagu terbaru. Terus sama promo-promo lagu aja sih Kak. Masya Allah, semoga dilancarkan segalanya ya Kak Amin. urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kak Ifni nih mungkin jamaah di rumah juga pengen tahu nih. Kakak sebenarnya pernah gak sih merasa kalau doa ini kayaknya Allah kok belum ngabul-ngabulin ya? Tuh pernah gak kakak ngerasain kayak gitu? Kalau kayak gitu pernah ya Kak, jujur pernah. Bisa dibilang sering, tapi kembali lagi kenapa Allah belum mengabulkan, mungkin Allah sedang mencari waktunya yang tepat gitu. Jadi kalaupun belum dikabulkan, kita menunggu sembari terus berdoa, terus berdoa. Jadi mungkin Allah belum mengabulkan dan siapa tahu bisa digantikan yang lebih baik nantinya. Betul, ya Kakak. insya Allah ya. Iya. Ya terima kasih Kak Ifni, ntar kita ngobrol lagi ya. Iya. Masya Allah, ini langsung aja deh berikutnya ada Ustadz Riza. Assalamualaikum Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kan sebelumnya Ustadz Maulana juga udah bilang nih seberapa penting sih kita ini berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah ini berikutnya nih Ustadz, kenapa sih doa ini adalah salah satu hal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Very interesting. Wow, mohon izin sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Doa adalah perkara yang penting bagi setiap muslim. Seorang muslim yang memahami perkara doa berarti dia memahami perkara agama. Seseorang yang memahami perkara agama berarti akan mengundang kebaikan Allah untuk kita. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari nomor 71, 3116, 7312 dan hadis riwayat Muslim nomor 1037. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah meridhoi seseorang, maka akan difakihkan, dipahamkan ilmu agama. Makanya banyak berdoa, insya Allah ilmu agamanya bagus. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Memahami hakikat doa berarti memahami seluruh urgensi agama. Sebab apa? Allah menamakan agama itu dengan doa. Mari kita tengok surat Al-Mu'min ayat 14. Fada'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan memurnikan agamanya. Maka disebut salah satu agama itu dinamakan doa. Dan Allah juga menjelaskan ibadah pun disebut dengan doa. Boleh kita lihat Quran surah Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jelas. Doa adalah ibadah. Nah, dua ayat ini memberikan satu kesimpulan kalau ternyata doa perkara yang mulia di hadapan Allah. Tidak ada perkara yang mulia di hadapan Allah melainkan yang pertama adalah doa. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi 3370 dan dihasankan oleh Al-Albani dalam sarah kitab Adabul Mufrad nomor 549. Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akramah 'indallah minad du'a." Tidak ada perkara yang paling mulia di sisi Allah, melainkan perkara itu adalah doa. Ini menjelaskan kenapa doa itu mulia. Nah, alasannya perlu jawaban kenapa doa itu mulia di hadapan Allah. Pertama, sebab ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Yang kedua, doa adalah lambang ketergantungan kita kepada Allah. Yang ketiga, doa adalah jalan menuju keselamatan. Yang keempat, doa adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Siapa yang banyak berdoa digolongkan dengan para nabi dan orang-orang soleh. Masya Allah. Yang pertama, dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 3247 dan dihasankan oleh Al-Albani dalam syarah Adabul Mufrad 1757, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu intisarinya ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dijelaskan afdalul ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling afdal adalah doa. Kenapa Allah mencintai ibadah? Fitrah manusia diciptakan memang wajib banyak beribadah kepada Allah. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Yang kuat ibadahnya. Makanya doa itu ibadah hingga mulia di hadapan Allah. Yang kedua, karena menggambarkan kebutuhan kita kepada Allah. Makanya Allah itu suka kalau ibu mengucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukup Allah sebagai penolongku. Ketika kita merasa bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Amin, amin ya Empat Rabbal asbab Alamin. itulah yang membuat doa itu mulia di hadapan Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Riza. Jadi kenapa sih doa ini paling mulia sekali di sisi Allah? Tadi Ustadz Riza sudah menjelaskan ya Bu, Pak, karena doa ini bukan hanya sekedar doa aja. Tapi juga apa Bu? Ibadah. Dan jika kita sering berdoa maka Allah insya Allah akan menyempurnakan agama kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah ini berikutnya nih, Masya Allah nih perempuan yang satu ini. Ya Allah, ada Ustazah Lulu. Ustazah tadi kan sebelumnya Ustadz Riza udah ngejelasin nih ya kan. Kenapa sih doa ini begitu mulia banget di sisi Allah. Nah tapi kenapa sih masih banyak aja orang-orang yang berputus asa dalam berdoa. Belum dikabulin dikit langsung nyerah. Nah itu gimana tuh Ustazah? Silakan. Terima kasih Kak Caca. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Bapak ibu yang ada di sini makan durian di Jelambar, ini yang keren-keren apa kabar? Bunga di mana-mana, Masya Allah, di baju bunga, di kerudung bunga, alhamdulillah. Pulang-pulang wajahnya berbunga-bunga, insya Allah. Kita akan bahas, kadang memang kita sering berdoa,
Sehingga ketika berdoa kita tanya, ya Allah kok nggak dikabul-kabul ya? Sehingga datanglah rasa putus asa. Wala asumir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tapi ketika kita berdoa nggak dikabul, wajar. Apa enggak kira-kira tuh Bu? Oh, wajar nggak Bu kalau putus asa? Ya Allah minta dibanyakin rezekinya. Tapi Masya Allah yang ada tiap hari kantong kering mulu. Bagaimana? Yang pertama adalah manusia punya sifat tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa adalah bagian dari setan. Setan itu gemar untuk tergesa-gesa sehingga ada rasa, aduh udah deh nggak usah yang halal deh, diambil yang haram aja, tergesa-gesa karena pengen cepet kaya. Ya udah deh nggak usah jujur deh, bohong aja, tergesa-gesa sehingga melakukan perbuatan dosa. Dalam hal doa tergesa-gesa yakni apa yang dimaksud? Rasulullah mengatakan bahwa tergesa-gesa ini ketika meminta kepada Allah, ya Allah saya sudah berdoa kenapa tidak dikabulkan? Maksa doanya kepada Allah. Seharusnya bagaimana? Wasta'inu bisabri wassalah. Maka senantiasa kita bersabar dan sholat. Insya Allah. Kemudian apa? Yang kedua ada yang namanya su'udzon kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah bersama prasangka hambanya. Allah mengatakan aku bersama prasangka hambaku. Ketika kita mengatakan ya Allah, insya Allah mudah-mudahan diijabah, maka akan mengikuti prasangka kita. Bu, makan tape di rumah Mpok udah doa banyak banget tape dah. Capek yang ada. Ya Allah bagaimana ya makan opor anget-anget. Yang ada ini kita gempor banget. Yang ada capek aja, lelah aja. Kenapa? Mengikuti prasangka hambanya. Karena adanya proses dalam hidup ini, adanya kesabaran, adanya proses untuk bagaimana menikmati usaha ikhtiar yang kita lakukan. Insya Allah. Tidak tergesa-gesa, kemudian husnudzon kepada Allah. Yang terakhir karena adanya rasa sombong. Tadi Ustadz Riza sudah mengatakan, Masya Allah tidak boleh ada rasa sombong. Kemudian dibacakan Al-Quran surah Al-Mu'min ayat ke-60. Allah perkenankan doa, tapi ketika sombong maka tempatnya di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika iblis mengatakan aku lebih baik dari Adam karena aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah sehingga dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah. Bagaimana ketika memiliki sifat sombong manusia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Bu, yuk jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah. Merupakan orang yang sombong. Terus berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku kata Allah, maka akan diijabah. Ad-doa mukhul ibadah, doa sumsum intinya ibadah. Insya Allah. Inilah indahnya Islam, ma'ahlal hayata min nizam. Indah Islam dengan disiplin, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua bernilai ibadah, doa dimanapun kapanpun. Insya Allah. Ubur-ubur di sungai liat. Hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustazah Lulu. Nah setelah ini kita masih akan ada pembahasan-pembahasan lainnya bersama guru-guru kita. Nanti akan ada juga Ustadz Maulana. Nih tentang apa nih Ustadz? Nah tema kita kan menarik. Jangan berputus asa dalam berdoa. Ternyata ada ciri-ciri orang yang berputus asa dalam berdoa. Mau tahu orangnya? Mau tahu ciri-cirinya? Makanya jangan sampai ciri-cirinya ternyata kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Makanya perhatikan jangan kemana-mana ya. Jangan pindah-pindah channel. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Dan nanti juga akan ada kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Tentang apa nih Ustadz? Pernah nggak sih kita lihat orang tuh selalu beruntung gitu hidupnya? Iya. Ternyata beruntungnya itu bukan beruntung sembarangan. Ada orang lain yang mendoakannya. Kita lihat ntar kisahnya. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingatkan kembali jika ingin curhat langsung saja mengirimkan curhatannya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor teleponnya karena nanti akan segera kita hubungi. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah, tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk performance dari Nash Indonesia. Silakan Nash. Tiada sesuatu